Ini proses dipanen tanaman cengkeh pakai tangga. Bisa asup, bisa keluar. Mesinnya tuh main tamang hiji mah. Oke, sore orang nggak anak. Sorenya. Ngikutin tuh serangan. Oke, amun kabudak kan si tepuh. Budak mah. Sore orang kehandap. Budak dia tepuh sih jang iya dah, iya mah menang aya manukan di jalan lambat saruru. Manan geuning karak. Sore urang sawah. Karak gitu kan loh, gimana? Karak jenang. Nah. Oh benar karak itunya. Penyakit jamur karena cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita lanjut pada tanaman cengkeh. Nah, sebagian ada yang dipanen di bawah dan yang di atas juga ya. Nah, di sini Rudian akan menjelaskan bagaimana tanaman cengkeh itu penyebabnya terserang penyakit cacar daun ya. Nah, itu kan ada yang bertanya itu, sahabat dari jauh mungkin ya. Beliau bertanya di tempat saya, bilangnya sudah mulai terserang penyakit cacar pada daun tanaman cengkeh dan keringnya ranting juga pada tanaman cengkeh hingga menyebabkan kematian. Jadi di sini ya, setahu saya dan sepengalaman saya, penyakit cacar pada tanaman cengkeh itu disebabkan adalah faktor alam, cuaca dan lingkungan, dan banyak faktor lain juga seperti banyaknya gulma misalkan di sekitarannya, ya rumput dan terlalu berlembapan, ya terlalu lembab sehingga menyebabkan cacarnya daun pada tanaman cengkeh dan penyakit jamur juga pada pohon cengkeh itu sendiri, sehingga tanaman cengkeh terjadinya bintik kuning ya macam berkarat daun gitu hingga menyebabkan gugurnya daun tanaman cengkeh, sehingga tanaman cengkeh itu lambat laun akan menyebabkan kematian. Itu resiko terburuk pada tanaman cengkeh di situ. Nah, di musim hujan terutamanya diusahakan drainasenya itu harus aman, jangan sampai drainasenya itu buruk ya, sehingga tanaman cengkeh yang kita tanam di kebun atau di lahan yang sudah usia di atas 5 tahun itu bisa menyebabkan kematian juga. Karena apa ya, penyakit cacar daun pada tanaman cengkeh itu tidak pandang usia sebetulnya sahabat ya, tidak pandang usia, baik usia yang sudah vegetatif maupun usia yang sudah generatif, mendekati pembuahan gitu ya. Itu penyakit cacar daun sangat berbahaya sekali memang. Nah, di sini masih banyak ya pohon tanaman cengkeh dan usia-usia masih remaja, dan di sini buahnya juga bisa dilihat kalau tanda-tanda tanaman cengkeh sehat seperti ini ya. Dan ini buahnya juga sebagian sudah dipanen sama rekan-rekan. Jadi begini sahabat, kalau tanaman cengkeh daunnya kuning seperti ini, daun tuanya kuning, itu sangat normal sekali dalam pertumbuhan sebuah tanaman, baik tanaman cengkeh maupun tanaman durian, tanaman apa saja itu. Dan jika daun mudanya ini kuning, bintik kuning, nah itulah berbahaya ya. Berbahaya akibat kotornya permukaan tanaman cengkeh di sini, terus banyaknya rumput di sekitarannya, karena rumput itu sendiri akan menyebabkan hama pada tanaman cengkeh, karena rumput di sekitaran tanaman itu akan dijadikan tempat inangnya para hama ya, sehingga di musim hujan turun, hama akan menyebar ke tanaman cengkeh di sekitar kita. Nah, di sini saya menjelaskan tanaman untuk tanaman cengkeh ya, cengkeh saja. Dari itu sahabat, tolong diusahakan harus bersih di sekitarannya agar terhindar daripada penyakit cacar daun pada tanaman cengkeh. Nah, di sini banyak daunnya yang kemarin patah-patah karena sudah dipanen, dan dipanennya tidak melakukan pemanjatan karena dipanen pakai tangga ya. Biar usia tanaman masih muda di sini, ini apa namanya,
tidak rusak ranting-rantingnya ya kalau pakai tangkai itu, meminimalisasi rusaknya pada ranting tanaman cengkeh. Karena kalau patah ranting tanaman cengkeh di sini butuh waktu sekitar 1 atau 2 tahun ya untuk pulih kembali kan gitu. Nah jadi seperti itu sahabat ya. Diusahakan di musim hujan jangan sampai terlalu lembab di sekitarannya. Kecuali musim kemarau. Musim kemarau itu dia perlu dijaga kelembapannya agar tidak terlalu terjadi evaporasi pada lahan. Karena sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya akibat penyakit cacar daun pada tanaman cengkeh ya. Dan kali ini akan saya bahas karena ada yang bertanya solusinya harus seperti apa. Itu rekan-rekan datang masuk ke kebun karena untuk proses pemanenan tanaman cengkeh. Dan diusahakan tanaman cengkeh harus sehat seperti ini. Dan ini adalah cara ciri-cirinya tanaman cengkeh yang sehat. Ya seperti ini, tidak ada gulma di sekitarannya. Karena pertumbuhan itu sangat terganggu sekali jika banyak gulma di sekitarannya, apalagi cuaca musim hujan ya. Musim hujan itu sangat berbahaya sekali. Kecuali musim kemarau tidak masalah. Untuk pertumbuhan tanaman cengkeh, oke. Bagi yang sudah generatif di atas usia 10 tahun atau 20 tahun banyak gulma tidak masalah karena dia sudah adaptif. Sudah adaptif dengan cuaca dan lingkungan sekitarannya. Tapi lambat laun kalau dibiarkan itu tidak dibersihkan sama saja sebenarnya ya. Hanya awalnya saja itu tidak apa-apa, tapi lambat laun akan tanaman cengkeh di sini juga akan terpapar oleh virus. Itu disebabkan karena virus sahabat ya. Virus pada tanaman cengkeh yang terserang penyakit cacar daun. Nah, diusahakan seperti ini, bersih, glowing, dan ininya buahnya juga lebat. Sekitar 1 minggu lagi ini boleh dipanen. Karena tidak serempak buahnya ya. Ini untuk usia 5 tahun. Untuk usia 5 tahun tanaman cengkeh di sini. Yang di dataran atasnya, kecuali yang di bawahnya juga usia yang lebih tua dari ini. Diusahakan ya. Dari di sini tuh. Daun cengkeh yang sehat, pertumbuhannya juga sehat, buahnya juga maksimal. Ini kan belajar berbuah. Sekalipun dikerumulin oleh pohon pisang. Yang penting kelembabannya dijaga ya. Permukaannya itu jangan sampai kotor, banyak rumput. Karena itu sangat membahayakan sekali untuk tanaman cengkeh, sehingga tanaman cengkeh itu mudah terserang oleh penyakit cacar daun. Nah, solusi kedua untuk pengobatan, untuk menjaga ya, untuk menjaga itu supaya tidak terserang oleh penyakit cacar daun itu jauh lebih baik lagi kalau sahabat melakukan fungisida, seperti fungisida berbahan aktif kimianya itu ditan, kalau tidak ada ditan antrakol. Jadi kalau seperti decis, matador, kurakron itu kan insektisida untuk mencegah datangnya hama serangga. Seperti semut merah, kutu kebul, belalang, kutu puret. Nah itu bisa dilakukan metode treatmentnya dengan obat racun serangganya yang berbahan aktif kimia seperti yang saya barusan bilang. Kalau pakai sistemik ya, kalau nabati itu ada lagi. Dan di sini tanaman cengkehnya sehat sekali sahabat ya. Kita bukan mengupdate tanaman cengkeh yang sehat-sehatnya saja. Jadi di sini memang kita sulit cari tanaman cengkeh yang kena penyakit karena dijaga ya. Nah hijau pekat itulah diusahakan seperti ini sih kalau bisa itu merawat dan menanam cengkeh sehat-sehat seperti ini nih. Ya, jadi di musim hujan ini rumput di sekitarannya itu salah satu kuncinya harus kita bersihkan. Memupuk itu nomor 10 menurut saya. Dan di musim hujan, di musim kemarau diusahakan harus kebalikannya, malah harus dijaga juga kelembapannya atau disiram. Gitu ya. Yang penting disiramnya secukupnya karena tanaman cengkeh di sini yang usia udah 5 tahun itu membutuhkan air tapi tidak banyak intensitasnya. Oke, seperti itu banyak sekali ya di sini. Baik, jadi hanya itu saja sedikit informasi dari saya tentang seputaran tanaman cengkeh, seputaran tentang penyakit pada tanaman cengkeh, seperti penyakit cacar daun pada tanaman cengkeh. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan para sahabat tani cengkeh
tanaman cengkehnya bisa sehat, lebih sehat daripada tanaman cengkeh di sini. Dan semangat untuk para petani cengkeh, jangan menyerah. Itu solusinya, harus kita rajin terus membersihkan rumput di sekitarannya, dan drainasenya juga harus kita jaga. Karena salah satu penyebab datangnya virus cacar daun pada tanaman cengkeh itu disebabkan oleh faktor alam, cuaca, dan lingkungan yang tidak bersih, cuaca yang ekstrim, hujan yang selalu ekstrim, alam tidak bersahabat, sehingga menyebabkan terjadinya cacar pada daun tanaman cengkeh. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan kritik, saran, membangun, tulis di kolom komentar, dan jika ingin yang Anda bertanya, silakan tulis juga di kolom komentar. Dan insya Allah akan saya balas semampunya saya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Mudah-mudahan para petani cengkeh Indonesia semakin maju jaya dan berkah. Semangat selalu pertanian Indonesia. Salam hormat, Rudian Putra. Terima kasih, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.